Gangrim menajamkan sense-nya. Man in Split Shot adalah skill untuk membuat tubuh seseorang tidak terlihat. Yu-Jon memang tidak terlihat, tapi itu bukan berarti dia benar-benar menghilang. Gangrim masih bisa merasakan keberadaan Yu-Jon di belakangnya. Jadi, kalau haus darah Yu-Jon sebesar itu, Yu-Jon pikir Gangrim tidak akan bisa menemukannya. Tapi Gangrim melayangkan pedangnya ke belakang, dan pedang Yu-Jon langsung ia tahan. Yu-Jon cukup bingung, tapi itu tidak buruk. Malah membuatnya merasa ini akan lebih seru. Yu-Jon pun kembali menyerang dengan semangat dari belakang. Dia membayangkan betapa kuatnya dia nanti jika berhasil membunuh Gangrim. Tapi Gangrim menahannya. Dia tidak akan membiarkan Yu-Jon berhasil. Memang Gangrim sedikit cemas karena ini pertama kalinya dia menggunakannya. Ability yang pernah dia curi dari Yeti waktu itu. Fighting Instinct kelas Tertiary Ghostly Grade. Ability itu membakar penggunanya dengan insting bertarung. Semakin kuat lawan, maka stat pengguna akan meningkat. Hampir setara dengan lawannya. Semakin kuat lawan, semakin tinggi peningkatan statnya. Gangrim mengaktifkan Fighting Instinct. Lawannya Yu-Jon telah terkonfirmasi kuat. Seketika Gangrim terbakar oleh insting bertarung. Yu-Jon cukup kaget dengan perubahan aura Gangrim. Tapi dia malah tersenyum. Dia sadar, Gangrim memang kuat. Tapi tiba-tiba aura Gangrim berubah lagi. Dia terasa lebih menyeramkan. Saat menyerang, Gangrim berkata, pasti rasanya menyenangkan membunuh seseorang yang lebih kuat dariku, bukan? Yu-Jon buru-buru membuat pertahanan, tapi Gangrim terlalu kuat. Dengan mudah, Gangrim menangkap wajah Yu-Jon dan membalik tubuhnya ke tanah, membuat Yu-Jon berada di bawahnya. Yu-Jon melawan. Dia mengarahkan pedangnya ke dada Gangrim, tapi serangannya tidak bereaksi apa-apa. Gangrim bahkan siap menghujamkan pedangnya ke Yu-Jon yang tidak berusaha menghindar sama sekali. Tentu saja Gangrim sekarang bukan dalam kondisi sadar sepenuhnya. Namun saat itu terdengar teriakan seseorang memanggil nama Gangrim. Katanya dia datang untuk membantu. Orang itu adalah Go-Jun. Gangrim melirik ke arah suara yang mengganggunya. Begitu melihat aura Go-Jun, Gangrim malah merasa lebih senang karena ada target yang lebih kuat. Gangrim langsung melompat ke arah Go-Jun, meninggalkan Yu-Jon begitu saja. Dia berlari mendekat, niat menyerang. Tapi Go-Jun malah bercanda, menanyakan apakah ini acara perekrutan anggota baru. Gangrim tidak peduli dengan kata-katanya karena dia sudah sepenuhnya kehilangan kendali. Go-Jun berpikir cepat, mencoba menahan serangan Gangrim. Ia sadar Gangrim sudah kehilangan kendali karena ability-nya dan tahu bahwa dia harus membantu Gangrim sadar kembali. Dengan satu pukulan keras, Go-Jun menghantam Gangrim. Pukulan itu telak membuat Gangrim jatuh ke tanah. Go-Jun tertawa puas memastikan apakah itu memang yang harus dia lakukan. Sementara itu, Yu-Jon memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Go-Jun paham alur situasi seperti ini. Ia berteriak bahwa Yu-Jon boleh kembali saat sudah lebih kuat. Sedangkan Gangrim masih tergeletak tak sadarkan diri, tubuh dan wajahnya penuh luka. Go-Jun menendang-nendang ringan Gangrim untuk membangunkannya, memastikan dia baik-baik saja. Untungnya Gangrim sadar. Ia mengambil obat pemulihannya dan memakannya. Go-Jun lalu memastikan bahwa sekarang mereka adalah rekan. Setelah cukup pulih, Gangrim menyuruh Go-Jun mencari orang lain saja. Tapi Go-Jun menolak. Dia hanya tertarik pada Gangrim. Menurutnya yang lain cuma pemain tambahan. Tidak punya karakter unik, tidak punya cerita. Go-Jun ingin mereka berdua menjadi top 2 pemain utama. Dia pun mengajak Gangrim berdamai. Di tempat lain, Yu-Jon berlari tanpa terlihat. Dia harus menyingkirkan para saksi mata. Tapi ada dua, Gangrim dan Go-Jun, dan mereka terlalu kuat. Sekarang Yu-Jon memikirkan apa yang harus ia lakukan. Tak jauh dari sana, tim Yu-Jon sedang mencarinya. Yu-Jon tersenyum. Dia tahu yang harus dia lakukan hanyalah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yu-Jon pun kembali terlihat berteriak memanggil teman-temannya. Mereka semua mencemaskannya. Yu-Jon berbohong mengatakan bahwa dia menemukan tubuh tergeletak di hutan dan menyalahkan orang lain. Ia beralasan mencari timnya karena melihat kriminal di sana. Yu-Jon jatuh tepat di hadapan teman-temannya. Mereka buru-buru memastikan apakah dia terluka. Salah satu dari mereka bahkan memiliki ability healing. Yu-Jon menatap mereka satu-satu dan berterima kasih. Namun saat itu, darah menyembur kemana-mana. Yu-Jon menghabisi seluruh rekan satu timnya. Ability Impulse to Murder diaktifkan. Yu-Jon telah menyerap 10% stat dari para korban dan karma telah disebarkan. The Fear of the Alive and Dead puas dengan perbuatan Yu-Jon. Sebagai hadiah, dia diberikan Blade Necklace meningkatkan strength sebesar 10%.
Yujon melihat kekuatannya sekarang dan ia yakin dia bisa membunuh Ganggrim. Yujon berterima kasih pada Nachal dan tertawa puas. Hujan turun deras. Energi air meningkat di sekitar area, berbenturan dengan destiny Yujon, menyebabkan penurunan stat sebesar 10%. The Fear of the Alive and Dead menenangkan, mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, karena atribut Ganggrim adalah api, jadi dia juga pasti melemah. Yujon bersyukur akan hal itu. Dia harus menemukan Ganggrim sebelum hujan bertambah deras. Sementara itu, Ganggrim berada di bawah hujan, sibuk menebas pohon-pohon di sekitarnya dengan pedangnya. Yujon datang tanpa terlihat, berjalan perlahan mendekati Ganggrim. Tinggal satu serangan lagi untuk menyelesaikan Ganggrim, tapi saat Yujon sudah tepat di belakangnya dan mengayunkan pedang dengan yakin, Ganggrim sadar. Dengan cepat, Ganggrim menggunakan pedangnya untuk menahan serangan Yujon. Ia pun terkejut. Kenapa Ganggrim bisa mengetahuinya? Pedang Ganggrim sedikit rusak karena serangan itu. Saat itu, Yujon kembali menyerang sambil mengejek mengatakan Ganggrim lemah. Namun saat Yujon mengayunkan pedangnya lagi, Ganggrim lebih dulu menahannya. Sekarang pedangnya sudah tepat di depan leher Ganggrim. Yujon melakukan satu serangan yang cukup mudah, tapi berhasil membuat Ganggrim kewalahan. Meski masih bisa menahan serangan itu, pedang Yujon hampir saja menempel tepat di depan lehernya. Kalau tahu Ganggrim akan selemah ini, Yujon mungkin sudah membunuh lebih banyak orang dari tadi. Sambil terus menyerang, Yujon mengejek Ganggrim, meremehkannya, dan bertanya kemana teman-teman Ganggrim pergi. Kalau Ganggrim sendirian seperti ini, bukankah sama saja artinya dia meminta untuk dibunuh? Pedang Yujon terangkat tinggi, siap menebas kepala Ganggrim. Tapi alih-alih merasa terpojok, Ganggrim malah tersenyum, membuat Yujon kesal dan semakin ganas menyerangnya. Meski begitu, Ganggrim terus menahan semua serangan itu. Atribut Ganggrim berubah menjadi water. Semua stat yang sebelumnya berkurang kini kembali normal, diperkuat dengan energi air yang meningkat akibat hujan yang semakin lebat. Dengan dukungan alam, kali ini Ganggrim mendominasi pertarungan dan membuat Yujon kerepotan. Stats Ganggrim meningkat 10% berkat bonus atribut water, sedangkan Yujon malah kehilangan 20% stats karena energi air yang terlalu besar di sekitarnya. Yujon terkejut. Dia pikir stats Ganggrim juga akan turun. Dengan kesal, Yujon berteriak memanggil Nachal. Dia mengatakan sebelumnya jika atribut Ganggrim juga fire. Di sekitar Ganggrim, air semakin menguasai, bahkan sambaran petir ikut turun. Ganggrim menatap Yujon dengan dingin, mempertanyakan apakah Nachal yang membocorkan informasi itu. Ganggrim menyerang dan Yujon buru-buru bertahan. The Fear of the Alive and Dead memperingatkan Yujon untuk tidak terpancing dengan umpan Ganggrim. Ia juga berkata, meski ada atribut restriction, Yujon tetap lebih kuat daripada Ganggrim. Dengan itu, kepercayaan diri Yujon kembali. Ia menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan pedang Ganggrim dalam satu serangan, lalu menghantam tubuh Ganggrim keras hingga terpental jauh. Yujon yakin dialah yang masih lebih kuat. Tubuh Ganggrim terhempas ke pohon besar yang puncaknya sudah terbakar akibat petir. Saat Ganggrim berusaha bangkit, Yujon sudah mengejarnya, menodongkan ujung pedang tepat di depan wajah Ganggrim. Yujon merasa pertarungan ini begitu seru. Ia meyakinkan Ganggrim untuk tenang karena ia tidak akan mati sendirian, teman-temannya juga akan dibunuh. Namun, tepat saat Yujon hendak menghabisi Ganggrim, sesuatu tiba-tiba menusuk perut Yujon, membuatnya terpekik kesakitan. Ganggrim menatap dingin dan bertanya, siapa yang membunuh siapa tadi? Dengan suara gemetar, Yujon tak percaya. Ia roboh hanya karena ditusuk sebuah ranting yang ternyata bukan ranting biasa. Ganggrim mencabut ranting itu dari tubuh Yujon. Yujon memaki Ganggrim sambil menahan perutnya. Ia meminta bantuan Nachal, tapi sudah terlambat. The Fear of the Alive and Dead memutuskan komunikasi. Hujan deras mengguyur dan darah muncrat di sekeliling. Ganggrim mengakui satu hal di hadapan Yujon, ia sama seperti Yujon, memiliki kekuatan yang hanya bisa diaktifkan setelah membunuh seseorang. Skill Destiny Stealing pun aktif. Ganggrim dengan mudah membunuh monster-monster yang ada. Kini ia mengenakan kalung milik Yujon. Keuntungan yang ia dapat dari Demon Realm jauh lebih besar dari perkiraannya. Pertama, ia mendapatkan pedang Lightning Struck Seven Branched, Tertiary Dragonic Great, pedang yang dibuat dari pohon keramat dan pernah tersambar petir. Untuk mendapatkannya, Ganggrim bahkan sempat menendang semua pohon satu persatu dan memasang alat penangkap petir di dalamnya. Ganggrim juga mengambil skill stealth milik Namjoon beserta equipment-nya. Dan entah bagaimana, Destiny Class miliknya naik level semua kecuali satu hal. Kepalanya mendadak sakit. Suara-suara dan bayangan masa lalu kembali menyerangnya. Genangan darah dan bisikan, kamu telah membunuh mereka, Seo Ganggrim.
Seseorang datang, memanggil Ganggrim. Gojun muncul sambil membawa kepala monster, bertanya untuk apa Ganggrim membunuh makhluk itu, dan menanyakan tentang Yo-Joon. Ganggrim tidak menjawab. Bukankah Gojun seharusnya menjaga gerbang Fourth Region? Apa yang dia lakukan di sini? Sebelumnya, Ganggrim tidak menerima tawaran berbaikan dari Gojun. Menurut Ganggrim, gara-gara Gojun lah Yo-Joon berhasil kabur. Ia bahkan sempat menuduh Gojun bersekongkol dengan Yo-Joon. Gojun lalu menawarkan diri, ia bisa membawa Yo-Joon kembali. Apapun yang diperlukan agar Ganggrim percaya. Ganggrim sudah menduga Gojun akan bersikap seperti ini sejak kematian Gunam. Meski Ganggrim masih menempelkan pedang di leher Gojun, Gojun tetap santai, seolah tidak seru jika mereka langsung berdamai. Ganggrim berpikir mungkin dia harus memberinya kesempatan dengan mengabulkan permintaannya. Akhirnya Gojun menyetujui syarat Ganggrim. Ganggrim menyuruh Gojun mengeluarkan peta. Gojun curiga bagaimana Ganggrim tahu ia membawa peta. Apakah Ganggrim seorang regresor? Tapi Ganggrim menjawab santai, ia mengatakan para dewa sering mengawasinya dan membocorkan beberapa hal. Tingkat investigasi telah diperbarui. Ganggrim menunjuk jalan keluar wilayah lain dan menyuruh Gojun ke sana untuk mencegah siapapun kabur. Namun masalahnya, Gojun kembali karena sudah beberapa hari tidak mendengar kabar Ganggrim, sekadar untuk memastikan keadaannya. Ganggrim berbohong. Ia beralasan tidak menemukan Yo-Joon dan memilih fokus menyelesaikan misi. Ia juga menyuruh Gojun cepat menyelesaikan misinya. Gojun tidak mudah percaya. Ia yakin Ganggrim sudah membunuh Yo-Joon. Gojun menarik kalung Ganggrim, menduga itu rampasan dari Yo-Joon. Bahkan senjata Ganggrim pun berbeda. Ganggrim mengelak menyingkirkan tangan Gojun dan mengatakan kalung itu pemberian dewa, sedangkan pedang baru ia beli dari item shop karena yang lama rusak. Tetap saja Gojun tidak percaya. Ganggrim menunjukkan ekspresi kesal, meminta Gojun tidak berimajinasi aneh-aneh. Ia tetap bersikeras tidak tahu apa yang terjadi pada Yo-Joon. Gojun akhirnya mengiyakan meski wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia berkata, kalau Ganggrim benar-benar membunuh Yo-Joon, Ganggrim bisa jujur padanya, karena Gojun akan berpihak pada Ganggrim. Ganggrim diam, tetap tidak mengaku dan pergi meninggalkan Gojun, memastikan mereka tetap bukan teman. Gojun merasa sikap Ganggrim masih dingin. Kalau begitu, lebih baik ia ikut mengumpulkan Spirit Pearls. Gojun sempat menyebutkan, sepertinya Suah sudah menyelesaikan raid-nya lebih dulu, lalu pergi setelah mengucapkan selamat, meski Suah tidak ada di sana. Ganggrim hanya melirik kepergian Gojun. Saat itu, Ganggrim sendiri telah mengumpulkan 1000 Spirit Pearls dan berhasil menyelesaikan misi Room of Sword Forest. Ganggrim bergumam, baguslah mendengar kabar Suah sudah menyelesaikan misinya juga. Si kembar memanggil Ganggrim dengan sebutan Master. Mereka masih berusaha menjadi murid Ganggrim, tetapi Ganggrim tetap menjawab tidak. Mereka berjanji akan melakukan yang terbaik dan akan melakukan apapun yang diperintahkan Ganggrim, bahkan memberikan kopi yang sedang diminum Ganggrim sekarang. Yang satunya lagi menimpali, bertanya apakah alasan Ganggrim menolak mereka karena mereka terlalu lemah. Tapi mereka sudah diberi blessing oleh dewa dan dewi. Ganggrim sedikit kaget mendengarnya dan langsung mengaktifkan Destiny Detection. Bom telah diberi blessing dari Dewi Girl of the Moon and Hunt, sedangkan Geol dari Bowstring Imbued with Sunlight. Ganggrim menduga dewa-dewi itu adalah Apollo dan Artemis. Ganggrim memuji berdasarkan nama dan atribut mereka, keduanya sangat cocok. Bom dan Geol kembali bersemangat, berharap Ganggrim mau menerima mereka. Namun bukannya menjawab, Ganggrim menyuruh Bom dan Geol menanyakan langsung pada dewa-dewi mereka daripada bertanya padanya. Nada kecewa terdengar dari keduanya. Mereka jadi penasaran blessing apa yang diterima Ganggrim. Tapi Ganggrim mengatakan ia belum mendapatkan blessing apapun karena tidak ada yang menawarkannya. Geol bertanya, bagaimana dengan Father of Gods and Humanity, yaitu Zeus? Di antara orang-orang yang diberi blessing oleh dewa dari faction yang sama, akan ada synergy effect. Namun Bom langsung menutup mulut adiknya, menghentikan pembicaraan. Dia mengatakan Suah juga tidak terlalu tertarik dengan blessing dewa, mungkin Ganggrim juga begitu. Ganggrim membenarkan. Untuk saat ini, dia memang tidak ingin menerima blessing, dan dia tetap tidak akan menjadi guru mereka berdua. Bom dan Geol sedikit kaget. Mereka bertanya-tanya, apakah ada alasan lain? Ganggrim menolak. Ganggrim melanjutkan, dia merasa dirinya tidak cukup baik untuk mengajari mereka. Saat itu mereka dikagetkan oleh suara pintu room terbuka dan seseorang muncul dari sana. Itu adalah pintu room pertama. Ganggrim mendekati seorang pendeta yang tiba-tiba keluar dari room pertama, menanyakan keadaannya. Untung saja pendeta itu baik-baik saja. Ia mengatakan masih kesulitan menghadapi monster, masih merasa ketakutan. Ganggrim merasa ini waktu yang tepat. Pendeta itu terus merasa tidak percaya diri karena sebagai seorang awakened, ia bahkan tidak bisa membunuh satu monster pun. Ia merasa sangat menyedihkan.
Saat itu, Ganggrim menawarkan bantuan. Ia ingin membantu pendeta itu. Bom dan Geol juga bersemangat ingin membantu, tapi Ganggrim menyuruh mereka untuk berburu saja. Ia berjanji akan mempertimbangkan mereka menjadi muridnya jika mereka mau melakukan perintahnya. Mendengar itu, keduanya langsung bersemangat. Meski Ganggrim hanya mempertimbangkan, belum tentu benar-benar menerima mereka. Pendeta itu ragu, bertanya apakah Ganggrim yakin. Dia takut menjadi beban. Namun kali ini Ganggrim ingin meniru apa yang dilakukan Gojun di kehidupannya sebelumnya. Ganggrim menjawab dengan tenang dan ramah bahwa manusia seharusnya saling membantu sesamanya. Pendeta itu tampak sangat bersyukur. Ia memperkenalkan dirinya, Johann Richter, dengan kelas Tertiary Draconic Grade, atribut Earth, dan dilindungi oleh dewa Guardian of Medics and Travelers. Ganggrim langsung mengajak Johann pergi. Kemampuan yang dimiliki Johann adalah Healing Hand dengan kelas Primary Ghostly Grade yang dapat menyembuhkan luka seperti pendarahan, kelumpuhan, dan racun. Konsumsi mana dan waktu penyembuhan akan berkurang seiring peningkatan kelas skill. Di tempat lain, ketua tim Prince tampak senang karena orang pertama yang menyelesaikan raid berasal dari region mereka dan bahkan penyelesaiannya jauh lebih cepat dibandingkan region 1. Ini menjadi keuntungan besar. Saat itu, ketua tim putri juga hadir membuat Prince berubah kesal. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Prince bertanya kenapa ketua tim Seomun datang ke sana. Seomun datang dengan wajah ramah, mengatakan dia mendapatkan kabar baik, jadi ingin memberi selamat pada Prince karena rider pertama berasal dari region 2. Mereka akan bertemu lagi di lain waktu. Prince mengiyakan meski dengan malas. Seomun Yongnyeon afiliasi Fate Protection Agency. Seomun mengajak Prince untuk bertaruh siapa yang pertama kali berhasil melakukan raid pada level selanjutnya dengan tingkat kesulitan tertinggi di antara trainee masing-masing region. Mereka sepakat yang kalah harus mengabulkan permintaan pemenang. Prince awalnya tidak langsung menjawab, namun ketika Seomun menantang, Prince membalas bahwa dia tidak takut karena yakin trainee-nya akan menang. Mereka akhirnya sepakat untuk bertaruh. Seomun pergi sambil mengatakan dia akan menantikan hasilnya. Prince menatap ke arah Anavi dan Sungtae yang pasti sudah mendengar taruhan itu. Ia menekankan bahwa mereka harus menang. Ia juga akan mengambil tindakan pencegahan khusus. Di room pertama, Ganggrim memberikan Spirit Pearl yang ia kumpulkan kepada Johann. Hingga saat digabungkan, jumlahnya cukup untuk menyelesaikan Raid Room of Sword Forest. Johann tidak percaya. Ganggrim melakukannya hanya dalam 2 hari. Ganggrim memang bekerja keras dan Johann sendiri juga bekerja keras dengan skill healing miliknya. Ia bisa menyembuhkan luka dari gigitan Frozen Marten. Namun menurut Johann itu semua belum cukup. Ia tetap merasa tidak berguna. Ganggrim menenangkan, mengatakan setiap orang hanya perlu melakukan perannya masing-masing. Hanya saja orang lain mungkin belum mengakui kemampuan Johann. Mereka pun bersiap menuju ruangan kelima. Ganggrim memastikan apakah Johann sudah mendapatkan pesan dari Anavi. Pesan itu berisi pemberitahuan bahwa room kelima telah dibuka karena Room of Sword Forest telah diselesaikan. Dunia iblis di room 5 mengharuskan trainee tinggal lebih lama dibandingkan room lainnya. Jadi mereka diharapkan melakukan persiapan matang sebelum masuk. Ganggrim memberitahu Johann, tim pertama masuk 5 hari lalu dan mereka akan masuk besok pagi. Mereka sepakat untuk bertemu di depan tiang totem besok pagi. Ganggrim dan Johann akhirnya masuk ke room kelima. Saat melangkah masuk, Johann tampak kagum. Tempat itu indah sekali. Ia hampir tidak percaya bahwa itu adalah dunia iblis. Mereka telah terkonfirmasi memasuki Room of Spoken Sins. Ada kondisi spesial di room ini. Pertama, hadiah untuk yang pertama menyelesaikan dunia iblis bergantung pada tingkat kesulitan. Kedua, penggunaan shop dilarang. Ketiga, tidak dapat keluar dari room sampai raid berakhir. Kondisi ketiga ini benar-benar menyulitkan Ganggrim di kehidupannya yang sebelumnya. Syarat untuk kembali ke lobi masih dirahasiakan. Menurut Ganggrim, mereka harus mengambil semuanya. Johann merasa banyak sekali rahasia di sini. Sesuai nama tempatnya, Room of Spoken Sins, mungkin mereka harus menemukan rahasia lalu mengungkapkannya. Ganggrim menjelaskan, bukan hanya sekadar mengungkap dosa, tapi sesuatu yang lebih buruk, sebuah neraka tempat lidahmu bisa terkoyak. Ganggrim sudah selesai mendirikan tenda dan menyalakan api untuk tempat mereka beristirahat. Tadinya Johann sempat khawatir soal syarat tambahan, tapi kalau mereka punya tempat istirahat dan persediaan, mereka tidak perlu keluar lagi. Ganggrim sudah membayangkannya, membawa barang-barang sebelum masuk ke sini memang keputusan yang bagus. Ganggrim pamit akan berkeliling sebentar, meminta Johann untuk menunggu di sana sampai ia kembali. Sebelum pergi, Ganggrim melemparkan sebuah bola ke dalam api yang akan mengeluarkan bau untuk mengusir monster.
tempat istirahat sudah siap. Sekarang waktunya Ganggrim mencari makanan. Di tempat lain, sekelompok trainee melihat kebun yang tertata rapi, tapi dijaga oleh monster. Artinya, mereka akan tetap kelaparan. Salah satu dari mereka menyarankan untuk masuk ke camp milik Suah saja. Tapi tiba-tiba, seorang laki-laki di kelompok itu marah besar. Dia berulang kali berkata agar nama Shin Suah jangan disebut lagi. Katanya, lebih baik kelaparan daripada harus merangkak kembali kepada wanita itu. Bagaimana mungkin ia meminta bantuan pada perempuan yang sudah menolaknya? Memikirkannya saja membuatnya semakin marah. Daripada membahas itu, dia menyuruh anggotanya menyingkirkan para monster lalu mengambil apelnya. Mereka harus menyerang selagi masih ada energi. Salah satu dari mereka sempat protes, mengapa hanya mereka yang bertarung, lalu untuk apa senjata yang dibeli? Tapi laki-laki itu memarahinya balik. Jelas senjata itu untuk pertahanannya sendiri. Lagi pula, untuk apa dia memperkerjakan mereka kalau bertarung saja harus dia? Sangwon, pemimpin mereka, memerintahkan untuk pergi menyerang karena mereka sudah dibayar. Mereka mulai memburu monster-monster itu, dan untungnya monster jauh lebih lemah dari penampilan mereka. Sangwon menyusul di belakang, bertanya apakah semua sudah mati. Sepertinya memang begitu. Ia memerintahkan mengambil apelnya sebelum monster lain datang. Salah satu dari mereka memanjat pohon, tapi Sangwon merasa ada yang aneh. Monster itu terlihat kurus padahal di sana banyak sekali buah. Dewa menjawab pertanyaan Sangwon itu karena kalau buah itu dimakan tanpa izin, lidah mereka akan diambil oleh pemilik kebun. Dan pemilik kebun itu pun mulai datang. Kalian tidak sopan. Dewa menyuruh Sangwon dan timnya untuk lari sebelum lidah mereka semua diambil. Sangwon langsung berteriak kepada timnya untuk melarikan diri, karena monster datang dengan kecepatan tinggi. Namun Sangwon malah tertinggal. Ia berteriak agar timnya melindunginya, tapi malah dia yang tertangkap. Monster itu mengincar mulut Sangwon, membukanya lebar-lebar untuk mengambil lidahnya. Tapi tepat saat itu, sebuah pedang menancap di dada monster dan melemparkannya jauh. Sangwon jelas terkejut. Ganggrim menimpali. Dari apa yang ia lihat, tampaknya Sangwon cukup beruntung diselamatkan. Tapi ucapannya bernada mengejek. Ganggrim juga memperingatkan, dalam takdir Sangwon sendiri tertulis bahwa ia akan menghancurkan hidupnya sendiri. Sangwon kesal. Dia merasa tidak butuh bantuan Ganggrim dan tidak akan memaafkan meski Ganggrim sudah menyelamatkannya. Ganggrim santai menimpali bahwa ia tidak perlu khawatir karena Ganggrim juga tidak akan membantu bahkan jika Sangwon bersujud memohon. Sangwon tambah kesal. Tidak lama tim Sangwon datang kembali untuk memastikan keadaannya. Ganggrim pun berkata bahwa seharusnya Sangwon bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ganggrim lalu pergi membasmi para monster, meninggalkan Sangwon bersama timnya. Mereka meminta maaf karena tidak tahu Sangwon terjatuh, tapi tetap saja Sangwon menolak memaafkan mereka. Dengan satu tebasan pedang, Ganggrim bisa menjatuhkan dua monster sekaligus. Saat monster lain datang dari belakang, Ganggrim menghalaunya hanya dengan tangan. Tak butuh waktu lama, semua monster sudah dikalahkan. Setelah itu, Ganggrim memberi makan telur miliknya. Melihat banyak monster tergeletak, telur itu tampak bersemangat. Tapi Ganggrim malah memberinya apel dari kebun. Meskipun tampak tidak puas, telur itu tetap harus menerimanya. Karena monster adalah makanan untuk Ganggrim sendiri. Ganggrim kembali ke tenda. Ia dan Johan membakar makanan, daging monster yang tadi ia lawan. Sebelum memakan daging itu, Ganggrim meminta bantuan Johan. Satu gigitan daging monster membuat Johan kaget. Semua monster di Demon Realm memang mengandung racun. Akibatnya darah keluar dari hidung dan telinga Ganggrim. Johan panik dan Ganggrim memintanya segera melakukan penyembuhan. Johan mengeluarkan teh pemulih mana dan menggunakan skill Healing Hand. Namun efek racun membuat Ganggrim mabuk. Ia bahkan berhalusinasi melihat seseorang melambaikan tangan di seberang sungai. Johan dengan sabar menahan Ganggrim agar tidak pergi. Johan panik, Ganggrim terus makan daging beracun, melukai dirinya sendiri dan Johan harus terus memulihkannya. Meski begitu, Ganggrim tetap melanjutkan sampai akhirnya merasa tubuhnya mulai terbiasa dengan racun. Tapi Johan kembali kaget saat Ganggrim ingin memakan daging mentah monster untuk cadangan. Tak ada pilihan lain, Johan terus memulihkan Ganggrim, sampai akhirnya Ganggrim mendapatkan skill Poison Tolerance. Ganggrim puas, sementara Johan yang kelelahan akhirnya pingsan. Ganggrim memuji Johan dan berharap ia cukup puas dengan hasilnya. Skill Poison Tolerance ini lebih lambat didapat dibanding dugaan Ganggrim dan kelasnya rendah, termasuk dalam Tertiary Insectile Grade. Skill ini meningkatkan ketahanan terhadap berbagai racun, namun semakin kuat racunnya, efek skillnya makin kecil. Sebelumnya Ganggrim sudah memulihkan mana Johan, kalau tidak mungkin dia sudah pingsan karena kehabisan mana. Ganggrim membangunkan Johan, tapi sadar ia harusnya membiarkan Johan istirahat karena sudah sangat bekerja keras. Namun situasi
situasinya berubah. Tiba-tiba Ganggrim menahan serangan dengan pedangnya, sesuatu datang mendadak dan itu membangunkan Johan. Ganggrim sudah menduga mereka akan diserang. Saat melihat keluar, lebih banyak musuh datang. Mereka sedang diserang. Ganggrim sudah membayangkan kalau akan ada yang datang dan itu adalah sebuah penyergapan. Sebelum keluar, Ganggrim mengingatkan Johan terlebih dahulu bahwa dia akan keluar untuk menghadapi mereka semua dan Johan tidak boleh keluar dengan alasan apapun. Kalau terjadi sesuatu, Ganggrim ingin Johan berteriak. Meski sedikit panik, Johan tetap mengiyakan apa yang dikatakan Ganggrim. Ganggrim keluar dari tenda dan mendapati beberapa orang sudah berdiri di depan. Salah satu dari mereka mengira Ganggrim dan Johan sedang tertidur lelap. Ganggrim tidak mengenali satupun dari mereka. Ia menduga mereka berasal dari region pertama. Salah satu dari mereka mulai mengancam mereka akan membiarkan Ganggrim hidup, asalkan ia mau menyerahkan semua makanannya. Mereka mengaku perampok, bukan pembunuh. Di antara mereka ada yang berada di tingkat tertiary ghostly grade dan primary human grade. Ganggrim menimpali bahwa dia juga bisa mati kalau tidak makan, dan dengan percaya dirinya, mereka tetap bilang mereka bukan pembunuh, meskipun merampas makanan orang lain. Ganggrim memang pernah mendengar ada konflik yang cukup rumit dengan region pertama di kehidupan sebelumnya. Ia pun bertanya, kalau aku menolak, lalu bagaimana? Sambil bersiap dengan pedangnya. Kalau begitu, mereka akan memaksa. Mereka langsung menyerang Ganggrim 3 orang melawan 1. Namun melawan 3 orang sekaligus bukan masalah besar bagi Ganggrim. Ia masih bisa menghindari serangan mereka dan dengan mudah menyingkirkan mereka satu per satu. Bahkan, ia sempat menghantamkan kepala salah satu lawan ke lututnya dengan keras. Ganggrim merasa ada yang aneh. Dengan skill dan kelas mereka, seharusnya mereka bisa mencari makan dengan mudah di tempat ini. Atau mereka hanya cari gara-gara. Ganggrim mengeluarkan kekuatan apinya, bersiap mengarahkannya pada mereka. Salah satu dari mereka berteriak panik bahwa Ganggrim terlalu kuat. Karena merasa sudah tidak sanggup, mereka pun mundur dan berkata akan melaporkan hal ini pada kapten mereka. Ganggrim penasaran kapten siapa yang mereka maksud. Saat mereka mundur, mereka melempar sebuah bola ke arah Ganggrim, menyebabkan ledakan dan kabut tebal menyelimuti sekitar. Di dalam tenda, Johan terus berdoa. Saat mendengar ledakan, ia kaget dan spontan ingin keluar untuk memastikan keadaan Ganggrim. Tapi ia teringat pesan Ganggrim untuk tidak keluar apapun yang terjadi. Johan bingung, apa yang harus ia lakukan, apa yang akan terjadi jika ia keluar. Kenapa sejak awal dia selalu merasa Ganggrim akan baik-baik saja? Johan merasa dirinya hanya menjadi beban bagi Ganggrim. Apa tidak apa-apa kalau ia tetap bersembunyi? Tiba-tiba tenda dibuka dari luar. Johan mendongak. Ganggrim muncul dan berkata, ia tak menyangka mereka akan menggunakan bom asap untuk kabur. Alih-alih mendengar penjelasan, Johan malah khawatir. Apa kau terluka? Untungnya Ganggrim baik-baik saja. Johan bertanya bagaimana Ganggrim bisa tahu kalau mereka akan menyerang. Ganggrim menjawab karena mereka mengincar makanan. Ganggrim menjelaskan bahwa di Demon Realm sebelumnya memang ada konflik rumit antara region-region, bahkan sampai saling bunuh. Hal itu membuat Johan cukup terkejut, dan Ganggrim berpikir hal yang sama bisa terjadi di sini. Karena itu mereka harus berhati-hati pada orang yang belum mereka kenal. Johan mulai kehilangan semangat. Ia merasa lebih baik menyerah. Dia takut hanya akan menjadi penghambat dan merasa sia-sia menyelesaikan pelatihan kalau hanya mengandalkan bantuan orang lain. Ia mulai memikirkan kata-kata Anafi bahwa mereka yang tak memiliki keinginan untuk bertarung tak membutuhkan kemampuan. Ganggrim sedikit kesal dengan perkataan Johan, tapi ia tetap tenang. Ia mengingatkan Johan bahwa orang-orang belum sadar di mana kelebihan Johan sebenarnya. Sekarang, orang bisa disembuhkan oleh totem atau health pill yang didistribusikan tiap hari. Tapi setelah pelatihan selesai, kemampuan Johan akan jadi sangat penting. Saat orang-orang sadar betapa mahalnya health potion, mereka yang pernah menyingkirkan Johan dari party mereka pasti akan menyesal. Ganggrim mencoba meyakinkan Johan dan Johan mulai menerimanya. Ia bilang akan melakukannya. Soal bertarung bisa Ganggrim yang urus. Tugas Johan adalah penyembuhan. Ganggrim mengaku tidak menyukai hal-hal yang berbau takdir atau semacamnya, tapi dia yakin Johan bisa menyelamatkan banyak orang di masa depan. Ganggrim lalu bertanya, dengan semua yang ia katakan, apakah Johan masih ingin menyerah? Mendengar bahwa ia bisa menyelamatkan orang lain, Johan berubah pikiran. Ia tidak akan menyerah. Ia bahkan memohon agar Ganggrim membantunya. Ganggrim setuju. Ia juga butuh bantuan Johan karena besok ia berencana memakan racun lagi.
3 hari kemudian, di sebuah tenda peristirahatan, Bom dan Geol datang dengan tubuh yang dilapisi semak-semak. Mereka menyapa Suah dengan semangat. Suah menyambut mereka dan bertanya apakah mereka menemukan sesuatu. Sayangnya tidak. Bom dan Geol berpikir untuk pergi lebih dalam lagi. Geol menyambung, mengatakan bahwa musuh yang mereka temui terlalu lemah. Bom menimpali dengan kesal, perkataan Geol tidak seharusnya begitu. Yang lain sudah berusaha semampunya. Geol pun mengangguk, ia sadar. Ia lalu mengatakan, kalau mereka bersama Ganggrim, mereka bisa belajar banyak. Rasanya menyenangkan dan sekarang mereka mengira mungkin Ganggrim sudah masuk lebih dalam. Suah menimpali, mereka harus berusaha sebaik mungkin sampai Ganggrim selesai menyelidiki room sebelumnya. Bom bertanya, kapan Ganggrim akan kembali? Suah mengira mungkin hari ini juga. Tiba-tiba suara dari luar menyela, mempertanyakan dari mana Suah tahu. Seseorang membuka pintu tenda. Gojun muncul. Ia bertanya dengan senyuman yang lebar di mana keberadaan Ganggrim. Suah menjawab, sepertinya ia juga tidak tahu. Geol berteriak kesal, bagaimana Gojun bisa masuk, padahal banyak jebakan. Gojun dengan santai menjawab bahwa ia sudah mengatasinya, dan bahkan memuji usaha mereka. Suah bertanya apa keperluan Gojun, ia menjawab santai, ia mencari Ganggrim. Menurutnya, para dewa terus bicara tentang Ganggrim dan Gojun beranggapan dia bahwa Ganggrim ada di sana. Suah kembali mengatakan ia tidak melihat Ganggrim sama sekali. Gojun tiba-tiba berkata, kalau aku singkirkan salah satu dari kalian, mungkin Ganggrim akan muncul. Geol yang marah langsung berdiri di hadapan Gojun. Gojun menyebut mereka hanya peran pendukung. Masih banyak hal lain di luar sana. Suah berdiri di depan, menghalangi Gojun agar tak berhadapan langsung dengan Bom atau Geol. Namun Gojun malah melempar sebuah apel pada Suah, menyuruhnya mengambilnya. Seketika Suah memperoleh passion fruit dan berhasil menyelesaikan misi Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan rendah. Suah menatap tajam Gojun, menurutnya ini sudah cukup. Tapi Gojun malah tertawa, merasa Suah sudah paham maksudnya. Ia bilang ia hanya ingin bekerja sama. Namun ucapan Gojun terputus saat Geol tiba-tiba mengarahkan anak panah padanya. Tapi dengan mudah Gojun mengelak. Geol kesal, menolak bekerja sama dengan Gojun, tapi Suah langsung menahannya. Hal itu malah membuat Gojun kesal juga. Ia bilang ia juga bisa menggunakan kekerasan. Gojun mulai mengaktifkan kekuatannya, bersiap membalas. Tapi Suah menghancurkan apel di tangannya karena kesal, dan meminta Gojun berhenti sebelum ia sendiri yang turun tangan. Gojun menjilat percikan buah yang mengenai tangannya sambil tersenyum. Tangan satunya meraih pedang di belakang tubuhnya. Gojun memang sudah menduga ini akan terjadi, lagi pula akan jauh lebih menyenangkan jika bertarung dengan Suah daripada dengan anak-anak itu, Bom dan Geol. Suah menatap tajam Gojun, begitu juga sebaliknya. Gojun terlihat seperti sedang menikmati permainan seru di depan matanya. Gojun dan Suah saling mengeluarkan kemampuan masing-masing. Gojun tampak sangat senang, sepertinya bertarung dengan Suah akan jauh lebih seru dibandingkan melawan anak itu, Geol. Situasi cukup menegangkan, apalagi Geol juga sudah mengarahkan anak panahnya ke arah Gojun, dan hanya Bom yang terlihat panik, berharap mereka semua bisa tenang. Namun di tengah ketegangan itu, seseorang tiba-tiba memanggil Suah dengan panik dari luar. Ia memberitahu bahwa tampaknya ada seseorang yang sedang memanggang monster di dekat sana. Suah terlihat bingung, begitu pula yang lain. Kecuali Gojun, ia malah terlihat senang. Gojun sudah menduga bahwa datang ke tempat itu adalah pilihan yang tepat. Ia pun antusias menanyakan keberadaan si juru masak tersebut. Di tempat lain, aroma masakan yang sedang dimasak di atas api mulai menyebar ke mana-mana. Hari itu adalah hari ke-10 sejak tim pertama datang ke sana. Stok makanan seharusnya sudah habis dan satu-satunya yang bisa dimakan di tempat itu hanyalah bunga anggrek, monster, dan tanaman liar lainnya. Ganggrim tersenyum puas. Aroma masakannya seharusnya sudah menjalar ke seluruh area. Ia memperkirakan para trainee bisa mengumpulkan sekitar 100 butir mutiara setiap harinya. Dari kejauhan, Gojun dan Suah tiba hampir bersamaan. Lebih tepatnya, Gojun datang lebih dulu dan menghalangi Suah. Keduanya serentak memanggil Ganggrim, namun Ganggrim hanya membalas panggilan Suah. Suah memperingatkan Ganggrim bahwa masakan itu mungkin tidak bisa dimakan karena sebagian besar bahan di Demon Realm beracun. Suah mencoba menjelaskan, namun Ganggrim mengatakan agar tak perlu khawatir, ia sudah menetralisir racunnya dan menambahkan penawar
untuk berjaga-jaga. Soah tampak terkejut. Gangrim lalu menyodorkan semangkuk makanan padanya, tetapi Go-jun dengan cepat mengambilnya lebih dulu dan mengucapkan terima kasih. Tindakan itu jelas membuat Soah kesal. Tapi Gangrim tidak memberikannya gratis. Ia meminta 1.000 Spirit Pearls untuk satu porsi. Meski mahal, Go-jun dan Soah tetap bersedia membayar. Namun untuk Soah, Gangrim hanya mematok harga 200 Spirit Pearls. Go-jun heran kenapa harganya berbeda, tapi Gangrim menegaskan bahwa itu adalah keputusannya dan ia tidak menerima pengembalian. Akhirnya Go-jun mengakui bahwa Soah memang protagonis wanitanya. Gangrim mulai menjual sup kepada para trainee lain dengan harga 200 Spirit Pearls per porsi, hal yang membuat Go-jun semakin merugi. Para trainee mulai menikmati sup buatan Gangrim. Saat itu Gangrim bertanya pada Soah dan Go-jun apakah mereka sedang mencari item dengan kelas lebih tinggi dari intermediate. Soah mengiyakan dan ingin Gangrim membantunya. Gangrim lalu bertanya apa yang akan dilakukan Go-jun. Ia hanya mengusap tengkuknya, menyadari bahwa semua tidak berjalan sesuai perkiraan karena masalah region. Tapi Go-jun yakin tujuannya masih bisa tercapai jika dibantu oleh Gangrim. Sambil melirik Soah, Go-jun menambahkan bahwa seharusnya semuanya bisa lebih cepat kalau mereka tidak sibuk mengurus orang tambahan. Namun Soah menanggapi bahwa justru dalam situasi seperti inilah mereka harus bekerja sama. Go-jun kembali membandingkan dengan karakter utama yang selama ini ia bayangkan. Tapi Soah langsung menimpali bahwa mereka bukan karakter dalam novel milik Go-jun. Melihat pertengkaran itu, Gangrim cukup jengah meski tetap tersenyum. Ia akhirnya menyuruh Go-jun dan Soah bekerja sama saja. Go-jun pun diizinkan masuk ke dalam camp untuk membentuk tim pemeriksa. Go-jun dan Soah langsung berteriak dan saling menghalangi satu sama lain. Keduanya ingin bekerja sama dengan Gangrim. Gangrim sudah berada di dalam camp milik Soah. Meski Soah dan Go-jun terus berargumen, Gangrim tetap tidak akan bekerja sama dengan mereka. Soah menjelaskan bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Region 1 sendirian. Anehnya lagi, Region 1 tampak berniat menghambat perjalanan Region 2. Setiap kali bertemu, pasti berakhir dengan pertikaian. Gangrim tampak berpikir, ia memutuskan bahwa ia harus mencari tahu situasi di Region 1. Namun, membawa Johan ke tempat seperti itu akan sangat berisiko. Jadi Gangrim menyimpulkan bahwa lebih baik Johan tetap di camp. Johan ragu dan tidak ingin membiarkan Gangrim pergi sendirian. Tapi Gangrim mengatakan bahwa ia tidak bisa berkonsentrasi jika Johan ikut. Ia meminta Soah menjaga Johan dan tentu saja Soah menyanggupinya. Gangrim terus meyakinkan Johan yang masih tampak ragu. Ia bilang akan lebih aman jika Johan tetap di camp, di mana ia juga punya banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuannya. Johan tetap khawatir, tapi Gangrim meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Gangrim pun pergi dan Soah berharap Gangrim memberitahu mereka jika terjadi sesuatu. Jauh di dalam The Orchard, suara para dewa kembali terdengar. Salah satu dewa memuji Gangrim yang sudah jauh lebih kuat. Ia telah melumpuhkan monster-monster dengan mudah. Monster-monster di sana sudah terlalu lemah. Dewa itu mengajak Gangrim masuk lebih dalam. Dewa lain bertanya apakah ada monster yang lebih kuat di dalam. Tentu saja ada dan jauh lebih kuat. Buah hijau itu akhirnya muncul kembali dan Gangrim dengan santai memakannya. Ia tahu setelah memakan buah itu, sesuatu pasti akan muncul. Mengasah pedang dari indera, Gangrim merasakan aura yang sangat berbeda. Monster itu muncul tepat di sampingnya. Ukuran tubuhnya sangat besar. Monster itu tampak mengamuk dan merobohkan pohon tempat Gangrim bersembunyi. Gangrim tidak menyangka monster itu sudah sekuat itu tanpa ia sadari. Itu tidak masuk akal. Ia pun bertanya-tanya, dari mana asal monster tersebut? Monster itu terus mengamuk. Gangrim segera mengaktifkan Man in Solitude, ia menghilang. Monster itu tidak menemukan Gangrim, bahkan setelah mengangkat pohon dan hanya menemukan bekas gigitan pada buah tadi. Dari atas pohon yang diangkat itu, Gangrim tiba-tiba muncul dengan item ranting miliknya. Ia membakar pohon itu, melompat ke belakang monster, dan memenggal kepalanya dengan pedang rantingnya. Gangrim merasa inilah keuntungan memiliki item bagus. Tapi ia tahu, item itu tidak bisa ia gunakan untuk melawan Region 1. Ia tidak mau membunuh mereka. Ia pun menyimpannya kembali dan mulai berpikir, apakah ia harus mencari asal monster itu, atau ada hal lain yang perlu ia lakukan lebih dulu. Gangrim telah mendapatkan item Heavenly Aroma Fruit dan menyelesaikan misi Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan tinggi. Untuk sekarang, ia memutuskan meningkatkan toleransi racunnya lebih dulu. Gangrim mulai bertanya-tanya,
apakah region 1 sudah naik level seperti dirinya, karena beberapa pohon di sana buahnya sudah tidak ada. Salah satu dewa bertanya-tanya kenapa Gangrym memakan item raid. Ternyata setiap kali Gangrym mengonsumsi Heavenly Aroma Fruit, mana dan XP-nya akan bertambah, begitu juga toleransi racunnya. Dewa itu menyadari bahwa itu mungkin alasan kenapa Fate Protection Agency memilih tempat ini. Dewa lain memperhatikan Gangrym terus makan buah itu dan merasa cukup mual melihatnya. Kini kemampuan toleransi racun Gangrym telah naik ke tingkat Primary Insectile Grade. Gangrym merasa sedikit pusing hingga tanpa sadar menjatuhkan buah yang dipegangnya ke bawah pohon dan mengenai seseorang. Temannya tampak protes dan saat melihat ke atas, ia langsung mengenali siapa yang ada di sana, CEO Gangrym dari Region 2. Gangrym bertanya bagaimana mereka tahu namanya. Tapi mereka bilang itu tidak penting. Mereka mengatakan bahwa ketua mereka punya beberapa kata untuk Gangrym dan mereka mengajaknya ikut. Jika ia mau, mereka tidak akan mempermasalahkan soal buah tadi. Namun salah satu dari mereka menimpali bahwa keputusan tidak ada di tangan Gangrym, yang berarti Gangrym tidak punya pilihan selain ikut. Di bawah sana mereka mengatakan bahwa Gangrym kuat. Orang-orang dari tim 1 bahkan kabur darinya. Mendengar kata ketua, Gangrym mulai berpikir mungkin mereka adalah orang-orang yang menyerangnya di hari pertama. Para dewa sudah menduga bahwa Gangrym terlalu angkuh untuk ikut begitu saja. Namun di luar dugaan, Gangrym turun dari atas pohon dan menerima ajakan mereka. Bahkan para dewa tidak menyangka akan hal itu. Kini Gangrym sudah berada di area region 1 dan mereka terus masuk ke dalam. Dari pengamatan Gangrym, jumlah mereka 2 kali lipat dari region 2. Mereka semua menatap Gangrym tapi tanpa niat jahat. Bahkan beberapa tidak mengenalinya. Gangrym diminta masuk ke dalam sebuah camp dan seseorang memastikan apakah dia benar CEO Gangrym. Orang itu adalah ketua region 1, Hong Dae-hun. Ia menyapa Gangrym. Dae-hun berada di kelas Primary Ghostly Grade dengan atribut Gold. Ia memiliki senjata bagus, Heavenly Fireblade, senjata jarak jauh dengan Tertiary Draconic Grade. Senjata itu bisa menusuk, menebas, memukul, dan memiliki daya serang tinggi. Tak heran jika Region 1 berada di peringkat pertama dalam menyapu bersih Demon Realm di kehidupan Gangrym sebelumnya. Dengan berani, Gangrym bertanya apa yang Dae-hun inginkan. Pertanyaan itu membuat Dae-hun kesal. Ia merasa Gangrym tidak sopan dan langsung menodongkan senjatanya ke kening Gangrym. Gangrym tidak menghindar sama sekali meski ujung senjata itu melukai keningnya. Saat itu juga Gangrym mendapatkan tawaran kerja sama dari mereka. Dae-hun mengajukan tawaran agar Gangrym bekerja sama dengan mereka. Respon Gangrym tampak biasa saja. Ia hanya mengusap kepalanya sedikit lalu bertanya, apakah itu saja yang ingin dikatakan Dae-hun? Gangrym lalu berkata bahwa sepertinya mereka belum sepenuhnya memahami kondisinya. Sayang sekali karena Gangrym berencana menjadi orang pertama yang menyelesaikan tempat itu. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan keluar begitu saja. Namun, di luar, langkah Gangrym tertahan oleh beberapa pedang yang menghalangi jalannya. Dae-hun berjalan dari belakang dan mengatakan bahwa Gangrym telah salah paham. Selama ia berada di sana, Gangrym tidak memiliki pilihan lain. Ia meletakkan senjatanya di bahu Gangrym dan mengancam, jika Gangrym tidak mau bekerja sama, maka dia akan mati di tempat. Meski dikelilingi pedang tajam, Gangrym tetap terlihat tenang. Ia mengeluarkan sesuatu dan menunjukkannya pada Dae-hun. Benda itu akan membawa masalah besar jika Dae-hun benar-benar membunuhnya. Dae-hun pun terdiam. Itu adalah token of revenge Gongju, di mana jika pemiliknya dibunuh oleh manusia lain, segel balas dendam akan jatuh pada si pembunuh. Sang pembunuh akan menjadi target dari ketua tim Gongju dari Fate Protection Agency. Ketua tim Gongju akan membunuh Dae-hun jika ia membunuh Gangrym. Itu adalah posisi yang sama kuatnya dengan ketua tim Seimun Yongnyo, orang yang menjanjikan hadiah pada Dae-hun jika menjadi yang pertama menyelesaikan tempat itu. Orang yang juga telah mengirimkan senjata dan pesan padanya. Dae-hun kemudian bertanya, memastikan, jadi kau juga menerima pesan itu? Kata juga itu membuat Gangrym menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang mendapatkannya. Beberapa saat lalu, Gangrym memang menerima pesan dari Gongju. Ia mendapatkan sebuah tantangan karena menjadi peserta dengan performa keseluruhan terbaik. Tantangannya menyelesaikan Room of Spoken Sins dengan tingkat kesulitan tertinggi dan menjadi yang pertama menyelesaikannya. Jika berhasil, hadiah akan diberikan. Gongju juga memberikan item sementara sebagai bantuan. Pesan itu ditandatangani Fate Protection Agency, Soul Team 2, ketua tim Gongju. Gangrym menyimpulkan bahwa Dae-hun menerima senjata dari ketua tim Region 1 dan para ketua tim tampaknya sedang berlomba satu sama lain. Dae-hun lalu membuat pengumuman pada anggotanya agar tidak membuat
membunuh Ganggrim karena item aneh yang dimilikinya. Jika ada yang membunuhnya, meski tak sengaja, mereka juga akan mati. Ia pun memerintahkan grup 4 untuk mundur. Ganggrim menyela, bertanya apakah sekarang ia boleh pergi. Namun Dae-hoon malah melanjutkan pengumumannya, memerintahkan untuk menghajar Ganggrim sampai sekarat. Bersamaan dengan itu, Dae-hoon melayangkan senjatanya ke arah belakang Ganggrim. Tapi Ganggrim berhasil menghindar. Semua orang di sana pun diperintahkan untuk menangkapnya. Ganggrim menatap Dae-hoon. Ia takkan datang ke tempat ini jika ia bisa ditangkap dengan mudah. Ganggrim lalu melancarkan serangan balik, menghajar dan membanting siapapun yang mendekat. Ia mengaktifkan skill Man in Solitude. Tubuhnya menghilang dari pandangan. Semua orang di sana kebingungan, sementara Ganggrim mencari celah untuk kabur. Dae-hoon memerintahkan pembentukan formasi lingkaran agar Ganggrim tidak bisa melarikan diri. Tapi tiba-tiba salah satu anggota diserang dari belakang. Mereka menyadari Ganggrim melakukan teleportasi karena setiap kali ia menyerang, ia langsung menghilang dan menyerang yang lain. Dae-hoon kembali memberi instruksi agar tidak berpencar dan merapat. Ia menyadari Ganggrim sebenarnya tidak menghilang, mereka hanya tak bisa melihatnya. Dae-hoon memperingatkan agar tidak memberi celah sedikit pun. Namun, itu sudah terlambat. Ganggrim telah melemparkan beberapa buah di sekitar area. Dengan aroma manisnya yang menyebar, ia juga membakar area Camp Region 1 sebelum pergi. Ganggrim penasaran kenapa di kehidupan sebelumnya, Region 1 dan regionnya tidak punya hubungan baik. Kini ia sadar, semua itu karena Fate Protection Agency. Api membakar di mana-mana, merambat ke camp lain. Hewan buas juga datang dari arah lain dan menyerbu Camp Region 1. Sementara itu, Ganggrim berjalan tenang meninggalkan area tersebut. Suah berkata bahwa ada tahanan, bahkan pembunuh, dan semua itu hanya demi hadiah. Ganggrim tidak bisa membiarkan kehidupan lamanya terulang lagi hanya karena hadiah. Sekarang, apa yang harus ia lakukan? Ganggrim menjatuhkan buah dari penyimpanannya, mengumpulkannya di hadapan Region 2. Ia mengatakan, seperti yang mereka tahu, ada orang dari region lain di tempat itu. Ia mendengar rencana penyerangan terhadap Region 2. Ganggrim menawarkan saran, ia akan memberikan Heavenly Aroma Fruit secara gratis untuk membantu mereka membersihkan ruangan dengan kesulitan intermediate. Semua orang di sana cukup kaget. Ganggrim biasanya bahkan meminta 200 Spirit Pearls hanya untuk semangkuk sup. Alih-alih menjawab reaksi mereka, Ganggrim malah bertanya kenapa mereka masih di sini sebelum para penyerang datang. Ia juga membawa cukup banyak buah dan meminta agar diberikan juga pada orang-orang yang belum kembali. Setelah itu ia pamit, meninggalkan mereka yang berterima kasih. Suah menahan Ganggrim sebelum ia pergi. Ia bertanya apakah Ganggrim juga akan menggunakan buah itu. Namun Ganggrim membalas agak ketus. Apa pentingnya bagimu tahu apa yang akan kulakukan? Ganggrim tahu Suah bukan tipe orang yang akan membahayakan rekan timnya demi orang lain, apalagi karena keserakahan. Ia pun melanjutkan perjalanannya. Dia bukan bagian dari tim mereka. Ia menyuruh Suah membawa semua orang pergi dari sana. Karena dalam kehidupan yang sekarang, Ganggrim bukan anggota tim Suah. Suah hanya terdiam, menatap kepergiannya. Ganggrim menyusuri jalanan kebun buah itu tanpa terlihat. Ia bertemu monster di sana. Mereka muncul entah dari mana. Monster tidak seharusnya muncul tiba-tiba. Mereka adalah makhluk dunia iblis dan semestinya punya tempat tinggal, seperti sarang Yeti. Lalu dari mana monster-monster ini? Ganggrim akhirnya menemukan jawabannya setelah melihat sebuah celah dengan jejak masuk. Celah itu sempit, tapi begitu berhasil masuk, tempat itu jauh lebih besar dari dugaannya. Ganggrim menyalakan api di tangannya untuk menerangi langkahnya. Dan ketika keluar dari celah itu, ia terkagum-kagum melihat sekeliling. Tempat itu begitu indah, bahkan para dewa pun terkesima. Mereka baru tahu tempat seindah itu ada di sana, tapi juga bertanya-tanya, bukankah itu seharusnya tempat tinggal para monster? Salah satu dewa memperingatkan Ganggrim agar berhati-hati karena bisa saja salah satu dari mereka muncul tiba-tiba. Namun ternyata tempat itu bukan arena pertarungan, itu hanya jalur yang digunakan para monster. Tapi tetap saja tempat itu adalah yang paling berbahaya di dunia iblis. Melihat celah itu, Ganggrim bertanya-tanya apakah ada monster di dalam sana. Ia menemukan sebuah buah dan mendapatkan item bernama Fruit of All Sense.
Ia mengambil beberapa, lalu bersiap untuk keluar, namun tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya, sebuah ledakan. Daehun muncul bersama seluruh tim Region 1. Dengan sombong, ia berterima kasih pada Ganggrim karena berkat Ganggrim, mereka menemukan tempat itu. Ternyata mereka mengikuti Ganggrim sejak perjalanan ke Region 2. Dan sekarang mereka mengangkat seorang gadis yang tampak tak sadarkan diri, seseorang yang sangat dikenali oleh Ganggrim. Ganggrim terkejut, buah yang ia pegang jatuh begitu saja. Daehun berterima kasih dengan sombongnya karena berkat Ganggrim, mereka juga berhasil menemukan tempat itu. Mereka telah diam-diam mengikuti Ganggrim hingga sampai ke sana. Daehun membawa seseorang dalam setelah perjalanan menuju Region 2. Daehun memperlihatkan Gyeol yang sudah tak sadarkan diri kepada Ganggrim. Daehun memang tidak bisa membunuh Ganggrim, tapi lain cerita dengan temannya Ganggrim. Daehun kembali membuat penawaran. Ia ingin Ganggrim menyerahkan buah itu kepadanya, dan sebagai gantinya, ia akan membiarkan Gyeol tetap hidup. Ia menaruh pedangnya tepat di leher Gyeol yang sudah tak berdaya, mengancam Ganggrim. Meski terkejut melihat Gyeol berada di tangan Daehun, Ganggrim berusaha tetap tenang. Ia tidak akan menyerahkan apapun, bahkan Ganggrim menginjak buah yang tadi ia ambil. Ia menolak memberikannya, dan jika Daehun menginginkannya, ia bisa memetik sendiri dari pohonnya. Daehun pun menyuruh anggota timnya untuk mengambil buah itu, sementara ia sendiri akan menahan Ganggrim dan Gyeol di sana. Ia memberikan buah tersebut pada anggotanya. Mereka segera bergegas menuju pohon buah itu, bersorak senang karena merasa akhirnya mereka bisa pulang. Mereka memastikan pada Daehun bahwa hasilnya nanti akan dibagi saat pulang. Daehun pun mengiyakan. Ganggrim lalu mendekat dan meminta Daehun menyerahkan Gyeol padanya. Daehun menyuruh Ganggrim menurunkan senjatanya, lalu menjatuhkan tubuh Gyeol ke tanah. Ia menyuruh Ganggrim membawanya sendiri, jika memang Ganggrim punya nyali. Ia mengacungkan senjatanya tepat di atas kepala Gyeol. Ganggrim menyetujui. Ia menjatuhkan senjatanya dan langsung menghampiri Gyeol yang tergeletak di tanah tanpa peduli pada senjata Daehun yang masih mengancam. Ia memeriksa keadaan Gyeol dan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Daehun penasaran dan mempertanyakannya. Itu adalah antidot. Daehun sedikit tersinggung karena ia merasa tidak meracuni Gyeol, namun pada saat yang sama, para anggota tim Region 1 yang sedang memetik buah mulai berjatuhan dari atas pohon. Hal ini tentu saja mengejutkan Daehun. Mereka mengeluhkan rasa sakit, mata mereka perih, kepala mereka pusing. Daehun mengamuk, menuntut penjelasan dari Ganggrim atas apa yang telah dilakukan. Sebuah peringatan muncul, Daehun terlalu lama terekspos oleh aroma dari Fruit of All Sense. Ganggrim menatap Daehun sambil tersenyum puas. Ia bertanya apakah Daehun sudah mulai merasakan efeknya. Sementara itu, antidot yang dimasukkan ke tubuh Gyeol mulai bereaksi. Aroma beracun dari buah itu telah melampaui batas dosis. Buah dan pohonnya memancarkan energi beracun, namun Ganggrim tampak baik-baik saja. Daehun mulai menyadari apakah Ganggrim sudah tahu semua ini sejak awal, apalagi setelah melihat Ganggrim memberikan antidot pada Gyeol. Daehun marah. Ia melayangkan senjatanya ke arah Ganggrim yang sedang mengangkat tubuh Gyeol. Ia menyerang sambil berteriak menuntut agar Ganggrim menyerahkan antidot itu kepadanya. Ganggrim mengerang. Ia tak percaya Daehun masih bisa bertahan setelah terpapar racun. Serangan Daehun mengenai bahu Ganggrim dan racun pun masuk melalui luka itu. Peringatan kembali muncul. Racun telah melampaui kapasitas dari poison tolerance. Aroma yang diterima sudah melampaui dosis normal. Waktu Ganggrim tidak cukup untuk menunggu Daehun pingsan. Ia pun menyalakan api di tangannya dan membakar seluruh wilayah itu. Semua pohon dan buah terbakar dan racunnya semakin kuat. Daehun tak sanggup bertahan. Darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Efek dari racun yang makin parah. Ia jatuh tapi masih sadar. Ia merasa Ganggrim ingin mati bersama di tempat itu. Namun bukan itu yang Ganggrim inginkan. Ia mengeluarkan senjata item rantingnya. Melihat itu, Daehun memohon ampun. Ia mengatakan harus tetap hidup jika ingin bernegosiasi dengan pihak yang menyerang Region 2. Namun Ganggrim sudah diselimuti amarah. Auranya berubah. Jika Daehun memang ingin hidup, seharusnya dia tidak pernah mengancam Ganggrim dengan menggunakan anggota Region 2. Ganggrim melayangkan senjatanya tepat ke kepala Daehun. Darah muncrat ke segala arah. Ganggrim membunuh Daehun, kemampuan Destiny Stealing aktif. Ganggrim terduduk lemah. Tubuhnya mulai menerima takdir dari mereka yang mati di sana. Kekuatan milik Daehun, mana hingga agility dari para anggota Region 1 dipaksa masuk ke tubuhnya. Kelas Destiny Ganggrim pun naik menjadi tertiary human grade. Ganggrim menggenggam tangan Gyeol. Seharusnya Gyeol tidak mengejarnya. Seorang dewa mengingatkan Ganggrim bahwa ini bukan waktunya bermalas-malasan. Ganggrim mengeluarkan telurnya.
Dewa yang melihatnya terkejut, Ganggrim akan memberi makan telurnya. Dewa itu memaki, sadar bahwa Ganggrim membakar tempat itu hanya agar bisa kabur. Proses pertumbuhan 100%, telur misterius itu akan menetas. Dewa kaget bagaimana bisa telur itu menetas menjadi Kirin. Kirin langsung berlari ke arah Ganggrim, mengadu kepalanya pada kepala Ganggrim sebagai tuannya. Skill purification pun aktif. Kirin berjalan mengitari wilayah itu, dan racun dari Fruit of All Sense berhasil dimurnikan. Ganggrim memujinya. Ganggrim berdiri di depan pohon itu dengan Kirin di sisinya. Ia akan memetik buah-buah terakhir sebelum semuanya terbakar. Geol terbangun dengan kepala yang sedikit sakit. Ganggrim memanggilnya dan menyuruhnya datang ke tempat Ganggrim berdiri. Geol terkejut melihat Ganggrim berada di sana bersamanya. Ganggrim membantu Geol keluar dari celah kecil, dan ternyata di luar sana Suah dan Bom datang menghampiri mereka. Kondisi mereka agak berantakan dengan bercak darah di mana-mana. Namun Suah datang dengan senyum bahagia karena ia sangat mengkhawatirkan mereka. Melihat Suah, Ganggrim memastikan apakah ia baik-baik saja. Suah menjawab bahwa ia baik-baik saja. Johan sudah membantu menyembuhkan semua orang. Darah yang menempel adalah darah musuh, bukan dari tubuh mereka sendiri. Bom kemudian menoleh pada adiknya. Ia memarahi Geol karena melarikan diri. Ia mengira Geol tertangkap. Tapi Geol hanya tertawa. Ganggrim mengatakan bahwa Geol memang ditangkap oleh Kapten Region 1, namun Geol menyela berkata bahwa itu rahasia mereka berdua saja. Bom meneriaki Geol, dan Suah pun merasa bersalah karena seharusnya ia mengejar Geol tadi. Ganggrim menimpali. Semuanya tidak akan terjadi jika Suah menggunakan kelas menengah. Kenapa mereka tidak pergi lebih dulu saja? Namun Suah menjawab bahwa mereka tidak bisa meninggalkan Ganggrim begitu saja. Ganggrim mengingatkan lagi, menolong orang lain itu baik, tapi bukan berarti mempertaruhkan diri dan tim sendiri. Suah harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi bagi Suah dan tim Region 2, Ganggrim bukan orang lain. Semua yang ada di sana menganggap Ganggrim sebagai bagian dari tim. Karena itu, Suah mengajak Ganggrim untuk bertarung bersama dengan mereka ke depannya. Ganggrim terdiam. Ia teringat bahwa takdirnya dengan Suah sudah terjalin sejak pertemuan pertama. Bahkan dengan Bom dan Geol, karena mereka menganggap Ganggrim sebagai penyelamat, takdir mereka pun ikut terikat. Dan Ganggrim menyadari sepertinya sudah terlambat untuk mendorong mereka menjauh darinya. Ganggrim memutuskan, ia akan memikirkannya kembali. Ganggrim telah menyelesaikan Room of Spoken Sins dan berhasil menaklukkannya dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sebagai reward karena menjadi yang pertama menyelesaikannya, Ganggrim mendapatkan Guide of Fate. Guide of Fate adalah item yang berfungsi sebagai pemberi ramalan. Item ini bekerja secara otomatis dan tidak bisa digunakan sesuka hati. Saat itu juga Guide of Fate sedang aktif dan Ganggrim menunggu apa yang akan terjadi. Takdir Seo Ganggrim sedang mengalami perubahan. Di tempat lain, Prince merasa ada yang janggal. Hasil penyelesaian Ganggrim tampak mencurigakan. Ia berhasil menyelesaikan region Room Knife Mountain yang sulit hanya dalam 1 hari. Yang terjadi di Room of Hellfire pun terasa tidak wajar. Belum lagi dia membunuh Yeti dan menyelesaikan misi rahasia Room of Ice. Semuanya dilakukan oleh seseorang yang hanya berperingkat tertiary insectile grade. Prince juga menduga hilangnya Seven Branched Sword dari Room of Sword Forest adalah ulah Ganggrim. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa mengalahkan Hong Dae-hun di Room of Spoken Sins, bahkan setelah diberi tiruan Heavenly Fireblade. Yang paling mengganggunya adalah soal Kirin. Cara menetaskan Kirin itu sangat sulit. Atribut makanannya harus tepat dan Kirin hanya mau makan daging. Peluang untuk menetaskannya secara normal hampir 0%. Prince terus berpikir, apakah ini semua kebetulan atau bantuan dari dewa meskipun Ganggrim tidak menerima dewa manapun? Kedua kemungkinan itu terasa tak masuk akal. Prince harus mengujinya. Apakah Ganggrim benar-benar memiliki kemampuan membaca takdir? Ganggrim pun dipanggil menghadap Prince. Katanya dia akan memberikan reward tambahan seperti yang dijanjikan. Prince menggunakan sebuah kunci dan seketika Ganggrim terkejut. Tembok yang tadinya kosong kini dipenuhi senjata. Itu adalah Pocket Dimension Storage milik pribadi Prince, ruang penyimpanan senjata yang bisa dibuka dari mana saja selama memiliki kuncinya. Ganggrim terpukau. Keren sekali. Prince menyuruh Ganggrim memilih satu senjata. Ganggrim kagum karena bisa memilih apapun yang ia inginkan dan Prince membenarkannya. Namun tawaran ini sebenarnya adalah ujian. Semua senjata di sana telah dimodifikasi Prince. Senjata low class diberi deskripsi yang luar biasa agar tampak langka, sedangkan senjata high class diberi penjelasan ambigu, bahkan pegangannya ditukar supaya terlihat biasa saja.
Tujuannya untuk melihat apakah Gangrim benar-benar bisa membaca takdir. Tanpa kemampuan itu, mustahil dia bisa membedakan kualitas senjata-senjata tersebut. Ada pedang Primary Draconic Grade konon pernah digunakan Raja Yisongye saat menggulingkan pemerintahan Goryeo. Statnya luar biasa, tapi paling efektif hanya saat melawan keturunan bangsawan. Ada juga General Domination Blade, pedang yang ditakuti kalangan bangsawan, namun kepala naga di pegangannya hanya sekadar hiasan. Deskripsinya sengaja dipersingkat, agar tidak ketahuan nilainya. Kalau Gangrim memang bisa membaca takdir, dia pasti tahu mana senjata yang sebenarnya bagus, bahkan ada beberapa senjata dengan grade di atas Ghostly. Gangrim mengira manajer tim itu lumayan murah hati. Matanya tertuju pada senjata yang tampak sangat langka, Sturdy and Good Blade bergrade Primary Insectile. Gangrim sedikit bingung. Saat dipikirkan lagi, posisinya aneh. Ia pun membatalkan Destiny Detection-nya dan mulai sadar. Prince sedang mengujinya. Gangrim memang sudah curiga karena sikap Prince terlalu murah hati. Dia itu Gongju, manajer tim kedua Soul Fate Protection Agency. Kalau dia sampai memeriksa skill Gangrim, itu bisa saja dilakukan lewat item yang menyembunyikan Destiny Window, dan ini bisa menempatkan Gangrim dalam situasi sulit. Hanya sedikit orang yang bisa membaca takdir. Fate Protection Agency memonopoli mereka. Kalau Prince tahu tentang kemampuan Gangrim, dia pasti akan merekrutnya. Gangrim mulai berpikir, haruskah dia menyembunyikan skillnya atau memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan item bagus? Akhirnya Gangrim sudah memutuskan. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Gongju, sontak membuat pria itu kaget. Dia mengira Gangrim menginginkannya. Gangrim pun kaget sendiri. Apa sih yang dipikirkan orang ini? Gangrim buru-buru menyangkal, tapi Gongju sudah lebih dulu menyombongkan diri. Katanya dia yang paling berharga, menggoda, tapi sayangnya tidak bisa dimiliki Gangrim. Mendengarnya, Gangrim hampir muntah. Gangrim memperjelas yang dia tunjuk adalah kunci yang dipegang Gongju. Dia ingin meminjam senjata di sana dan itu juga menguntungkan Gongju. Dia tak akan berpisah selamanya dengan senjatanya dan Distrik 2 bisa mendapatkan grade terbaik. Gangrim sudah berada di kamarnya dan kini waktunya makan malam untuk Kirin. Menu hari ini ginseng, baik untuk kesehatan dan rasanya enak. Kirin merespons dengan suara menggemaskan dan langsung memakannya. Butuh waktu 3 hari untuk mendapatkan salinan kunci dari Gongju. Jadi, sambil menunggu, Gangrim fokus membuat Kirin jadi lebih kuat. Yang tidak dia sangka, dia menghabiskan semua 12.000 Spirit Pearls hanya dalam 1 hari. Memberi makan Kirin butuh biaya besar. Tapi setelah memastikan Kirin menyukainya, Gangrim menyuruhnya makan banyak dan tumbuh lebih cepat. Tiba-tiba, Gangrim dibuat kaget. Grade Kirin naik menjadi Secondary Ghostly Grade. Kirin mendapatkan skill baru Water Manipulation yang membuat gerakannya di dalam air lebih leluasa dan bisa memanipulasi air sesuka hati. Gangrim penasaran. Dia menyuruh Kirin menggunakan skill barunya ke arah tembok kamar. Kirin menurut. Sebuah gelembung air besar terbentuk di atas mereka. Tapi sebelum sempat bersuara, air itu menghantam tembok dengan keras. Bahkan cipratannya mengenai Gangrim, dan yang lebih gila lagi, air itu menembus tembok dan membanjiri kamar sebelah. Teriakan terdengar. Sangwon meneriakkan nama Gangrim karena kamarnya jadi rusak dan penuh genangan air gara-gara ulah Kirin. Dan Gangrim sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Suasana di ruang makan terasa tenang. Mereka menikmati nasi yang sudah lama, tidak bisa mereka santap selama berada di dalam room. Mereka bahkan sudah muak karena harus makan buah terus-menerus di sana. Jika bukan karena Gangrim, mungkin mereka sudah benar-benar jenuh. Obrolan pun mengarah pada Gangrim. Mereka mulai menyadari kalau sebenarnya Gangrim adalah orang yang baik, meskipun sebelumnya terlihat sangat cuek. Teman lainnya menimpali, membenarkan bahwa Gangrim memang baik. Ia pernah membantu mereka saat dikerumuni monster, juga saat mereka digigit monster di gedung sebelum mereka tiba di tempat pelatihan. Salah satu dari mereka bertanya, kalau begitu kenapa nggak pernah satu tim sama dia? Jawabannya, karena sifat Gangrim yang terlalu cuek. Namun pada akhirnya mereka mendapatkan buah itu secara gratis karena berhasil menyelesaikan room dengan tingkat kesulitan intermediate. Hal itu membuat mereka merasa tidak enak hati karena sebelumnya sempat menilai Gangrim hanya dari sikap luarnya. Saat itu juga Gangrim muncul di pintu kantin. Ia bersyukur Sangwon menyukai ruangan barunya dan Gangrim juga berniat membayarkan makanannya. Sangwon menghela napas. Dia bersikap baik pada Gangrim karena merasa mereka sesama first clearer. Gangrim pun bertanya, apakah benar Sangwon juga orang pertama yang menyelesaikan roomnya? Dengan percaya diri, Sangwon menjawab bahwa dia adalah first clearer untuk Room of the Spoken Sins tingkat low. Karena itu pula Gangrim tidak sempat
melihatnya. Meski begitu, Ganggrim tetap memuji kerja kerasnya, walau hampir mati. Dengan gaya menyombongkannya, Sangwon merasa Ganggrim adalah satu-satunya orang yang layak diajak bicara, sementara yang lain menurutnya tidak sepadan dengan levelnya. Alih-alih makan, Sangwon malah mengajak Ganggrim untuk minum. Ia pun meminta 2 minuman pada boneka Clay. Namun ternyata ia tidak memiliki Spirit Pearls, jadi tidak bisa memesan. Meski begitu, Sangwon tetap memaksa, katanya akan dibayar 2 kali lipat nanti. Boneka Clay tak kalah keras kepala. Ia menampar pipi Sangwon dengan papan kayu, membuat Sangwon geram, bahkan sampai bertengkar dengan boneka. Ganggrim mencoba menahan Sangwon dan berkata bahwa ia yang akan membayar saja. Ia juga meminta Sangwon untuk berhenti saling mengejek dengan boneka Clay itu. Namun Sangwon tetap keras kepala. Ia bahkan mulai merendahkan Ganggrim, menyebutnya tidak punya uang. Ia sepertinya lupa bahwa di sini Spirit Pearls adalah mata uang yang berlaku. Berbeda saat Ganggrim yang memesan. Boneka-boneka Clay menyambutnya dengan ramah, bahkan memanggil Ganggrim sebagai VIP. Sejak kemarin ia menghabiskan 12.000 Spirit Pearls, mereka terus memanggilnya begitu. Sangwon pun melongo kaget. Ganggrim juga memesan 1 minuman lagi untuk Sangwon. Tapi boneka Clay terlihat malas-malasan dan hanya mendorong gelasnya dengan kaki ke arah Sangwon. Sangwon semakin kesal. Ia pun melayangkan 1 pukulan ke arah boneka Clay, membuat semua orang memandangnya. Ganggrim langsung marah dengan sikap Sangwon, tetapi Sangwon malah balik marah dan menyebut Ganggrim bukan siapa-siapa, lalu pergi begitu saja. Bom dan Geol langsung menghampiri Ganggrim dan boneka Clay. Yang satu mengurus bonekanya, yang satu lagi memarahi Ganggrim karena dekat-dekat dengan Sangwon. Ganggrim menjelaskan bahwa ruangan mereka bersebelahan dan karena Kirin merusak tembok kamar Sangwon, ia berniat mentraktir makan sebagai bentuk permintaan maaf, meski pada akhirnya tidak jadi. Mendengar nama Kirin, Bom dan Geol langsung menghentikan amarah mereka. Mereka bertanya nama hewan itu dan Ganggrim hanya menjawab, Kirin karena dia memang Kirin. Keduanya terdiam, lalu berkata bahwa Kirin adalah hewan spiritual dan tidak bisa dianggap sembarangan. Mereka bahkan membalikkan pernyataan itu, kalau begitu kamu mau dipanggil manusia aja. Ganggrim tampak bingung. Bom dan Geol mendesaknya memberi nama pada Kirin. Mereka mengusulkan nama Lini. Dan seketika kelas Lini berubah menjadi Primary Ghostly Grade. Lini juga mendapatkan skill baru, Magnet Horns, yang bisa memikat atau mengalihkan serangan beratribut emas. Ganggrim baru sadar bahwa Lini telah berkembang. Kirin miliknya bukan hewan biasa, ia bahkan ingin menjadi rekan timnya. Berkat Bom dan Geol, Kirin milik Ganggrim berkembang dan ia berterima kasih atas hal itu. Sebagai balasan, Bom menyarankan Ganggrim ikut dengannya ke dunia iblis berikutnya. Ganggrim tampak ragu, tetapi bukankah mereka memang akan masuk bersama-sama saat pintunya terbuka? Seminggu kemudian, Room of Viper dimulai. Mereka harus melindungi sesuatu di dalam sana, meski detailnya masih dirahasiakan. Mereka mulai berspekulasi, mungkin benda itu ada di dalam kontainer atau pohon di depan mereka. Tiba-tiba, seseorang bertopeng datang menyapa para trainee dari Distrik 2 Seoul. Ia adalah Seo Jongmin dari Fate Protection Agency, utusan untuk dunia iblis kali ini. Mereka cukup terkejut karena ini berarti misi mereka berasal langsung dari agensi. Ganggrim merasa aneh, bukankah seharusnya Anafi yang ada di sini? Dalam ingatannya, dialah yang seharusnya menjadi utusan. Semua terasa berbeda. Jongmin mengumumkan bahwa ia sudah memperbarui manual dengan detail misi. Singkatnya, benda yang harus mereka lindungi adalah ular. Masing-masing harus memiliki 1. Mereka akan menggunakan Token of Amity, kain yang harus diikatkan ke ular untuk menjadikannya milik mereka. Aturan Room of Viper, 1 ular per orang. Taklukkan ular dengan Token of Amity, lalu lindungi selama 168 jam. 2. Para trainee boleh meninggalkan dunia iblis. Tapi jika ular mati saat mereka pergi, misi dianggap gagal. 3. Ular tidak bisa keluar dari dunia iblis, tetapi bisa dititipkan ke Seo Jongmin selama 6 jam per hari. 4. Jika bertemu dengan Great Serpent, jangan pernah menyebutnya ular. Para trainee mulai menyebar mencari ular. Si kembar belum menemukan 1 pun. Gojun tampak mengincar ular yang lebih besar. Johan terlihat ketakutan. Sementara Sangwon sudah mendapatkan ularnya, memberi penanda, dan bahkan memberi nama. Ia menyuruh pengikutnya untuk menjaga ular itu. Sangwon merasa lebih unggul dari Ganggrim. Ia yakin akan menjadi yang pertama menyelesaikan room ini juga. Namun para pengikutnya ragu, terlalu sering Sangwon menyebut-nyebut nama Ganggrim. Di tempat lain, Ganggrim dan Lini berjalan bersama.
Ganggrim penasaran dengan peringatan dari Guide of Fate. Entah karena ia menyelesaikan Room of Sins lebih cepat dari kehidupan sebelumnya, atau karena utusan dunia iblis kini berbeda. Terlalu banyak hal berubah dan itu membuatnya khawatir. Takdir Seo Ganggrim sedang diacak-acak. Namun Ganggrim tahu ia bisa mengembalikan takdir ke jalurnya dan mengarahkannya sesuai keinginannya, asal ia bisa meluruskan kembali. Ganggrim menatap token of amity miliknya yang berkelas primary humanly grade. Dengan token itu, ia bisa menjinakkan beast tanpa rasa takut, tergantung perbedaan kelas antara pengguna dan beast. Suara dewa kembali terdengar. Ia bertanya, "Kenapa tidak kau biarkan aku merasuki tubuhmu saja kalau kau tidak berniat mencari ular?" Ganggrim kesal. Lagi-lagi ia diganggu. Ia sadar bahwa ia tak akan mendapat jawaban apapun kalau tetap begini. Maka ia bersiap pergi sekarang juga. Ganggrim membuka bajunya, lalu mengajak Linnea ikut bersamanya. Dewa pun kembali bingung karena Ganggrim tiba-tiba saja terjun ke dasar laut.